Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Selasa 17 Desember 2024. Dan spesial hari ini Jambi Bicara kehadiran Bupati Kabupaten Batanghari yaitu Bapak Muhammad Fadil Arif. Assalamualaikum, apa kabar Pak Fadil? Salam, ya. Terima kasih. Terima kasih nih sudah hadir nih. Kedatangan Pak Fadil ini ditunggu-tunggu. Siap. Salah satu bupati muda, inspiratif, inovatif, banyak mendapatkan penghargaan, dan hari ini kita akan spesial membicarakan mengenai Batanghari menuju swasembada pangan. Ya. Yang saya tahu bahwa justru Batanghari lebih dahulu nih punya program petani tangguh daripada program prioritas nasional. Bisa diceritakan Pak Fadil tentang program petani tangguh dalam konteks ini menuju swasembada pangan. Sebenarnya bagaimana ceritanya dan sinerginya dengan program dari Presiden Pak Prabowo yang sekarang? Yang pertama, Pak Rizie, waktu kita diajak oleh tokoh masyarakat dan kawan-kawan di Batanghari, waktu itu saya masih jadi Sekda Murah Jambi tahun 2019 untuk mencalonkan diri pada saat pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Batanghari. Kita kembali ke tujuan kita. Kalau kita tujuan jadi pemimpin, pasti pengen mensejahterakan masyarakat. Untuk mensejahterakan, kita kenali dulu potensi dan masalahnya. Nah, jadi setelah itu kita mulai kumpulkan data sekunder dan kita coba cocokkan dengan kejadian yang ada di lapangan sambil sosialisasi pilkada. Kita ketemukan bahwa 72% orang Batanghari itu hidupnya dari sektor pertanian. PDRB-nya 72% dari sektor pertanian. Di saat itu ya. Kemudian perdagangan jasanya juga runtutan dari pertanian. Nah, jadi akan timbul jasa konstruksi, akan timbul pembangunan kalau petaninya sejahtera. Akan ramai pasarnya kalau petaninya sejahtera. Pertama itu. Yang kedua, saya dulu kan lama di kelurahan di Kecamatan Parisi. Orang Batanghari, dan saya yakin orang Jambi ini masih ingat. Di waktu penjajahan Jepang, terus baru awal-awal merdeka Indonesia. Ada kalau orang dusun itu nyebutnya zaman kontak. Jadi uang punya, tapi makanan tidak ada. Terus kita dikasih pelajaran lagi yang luar biasa oleh Tuhan pada saat COVID-19 2020. Bagaimana orang tidak bisa keluar rumah, punya uang di tabungan, makanan kalau sempat tidak ada, bahaya kita. Jadi kenikmatan paling besar dikasih Tuhan itu ya makan. Kalau sudah makan, kita bisa sehat, kita bisa cerdas, baru bisa bahagia gitu. Nah, sangat bahagia itu ada di makanan duluan. Nah, itu yang kita yakini. Maka kita pada saat menyusun visi misi pertama itu pertanian. Nah, jadi dengan judulnya Petani Cerdas. Yang pertama kita kenal di pertanian bahwa tidak semua lahan itu digunakan dengan baik. Kemudian lahan yang dimanfaatkan pun digarap, produksinya tidak optimal. Dari semua subsektor. Ketahanan pangan, subsektor perkebunan. Ini inventarisir permasalahannya ya? Ya, nah, kita mencoba mengerucutkan masalahnya. Nah, dari situ ketemu masalahnya itu. Tapi masalah besar utamanya, bagaimana paradigma petaninya kita ubah. Ya kan? Yang pertama, ternyata orang Batanghari itu cenderung menjadi karyawan. Karena menganggap jadi karyawan lebih aneh. Lebih gagal, lebih cakep lagi. Nah, kemudian sebagian lagi otaknya sudah ke kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini kan lebih gampang, lebih hemat tenaganya. Dia 6-7 kali ke kebun sebulan sudah bagus lah. Nah, kalau pertanian lain kan mesti tiap hari dia. Nah, paradigma ini yang kita coba rubah. Karena kita yakin program sebagus apapun, support anggaran sebesar apapun, sepanjang manusianya tidak mau mengerjakannya, sepanjang manusia tidak semangat untuk mengerjakannya, tidak akan ada apa-apanya. Nah, programnya kita coba rubah, lewat pertemuan dengan petani, kemudian da'i kita ya, karena punya da'i, kita ajak da'i supaya membuka pikiran orang Batanghari. Disentuh dari segi itu juga ya? Ya, dari situ dulu. Kita coba filosofinya. Kalau kita mau memproduksi sesuatu, tujuannya mau dijual kan? Tujuannya pasti untuk cari duit. Tujuannya pasti untuk mendapatkan penghasilan. Di antara produk pertanian yang ada dan produk-produk lainnya di dunia ini, mana yang komoditas atau produknya yang harganya tidak pernah turun atau cenderung naik? Jawabannya satu, beras. Mengapa beras? Karena pangsa pasarnya bertambah terus. Manusia tambah banyak, lahan yang digarap tambah sedikit. Jadi gap antara demand dan supply-nya semakin besar. Nah, ini potensi luar biasa. Kemudian apa lagi? Psikologi orang Indonesia. Kalau tidak makan beras, digantikan karbohidrat lain apapun, secara psikologis badannya tetap lemas.
Ini potensi pasar yang luar biasa. Makan, ya. Kita tidak mungkin mengajak orang memproduksi sesuatu tapi jualannya susah. Ya. Itu sudah banyak pelajaran dari pemerintah sebelumnya. Berdasar dari situ, maka ini masuk misi pertama. Tantangan awalnya memang sangat berat. Lahan sawah ada yang sudah 20 tahun tidak digarap, 15 tahun tidak digarap. Ya. Seiring waktu, Tuhan memudahkan kita lah. Harga beras melonjak-lonjak. Terus Indonesia impor berasnya tambah tinggi. Dan mereka bisa nonton TV bahwa kita impor. Seandainya jahat negara yang ekspor ke kita, bisa bahaya gitu. Nah, dan kita yakin pemerintah pusat juga berpikirnya demikian. Tapi kita berpikir lokal saja. Bahwa potensi Batanghari, potensi pasaran harus kita kembangkan dengan market yang tersedia. Nah, itu makasih. Baik. Pak Fadil, terkait dengan program swasembada, ada banyak hal yang perlu dibahas hari ini. Saya bahas yang pertama tentang, tadi sudah di-spill sedikit-sedikit, tentang lahan. Nah, kalau kita bicara lahan di semua kecamatan yang ada, bagaimana sebenarnya potensi lahan yang ada? Tadi Pak Fadil sampaikan ada lahan yang ada tapi tidak digarap dengan baik, kemudian ada yang rawa, ada yang macam-macam. Nah, sebenarnya potensi lahan yang bisa digunakan seberapa banyak dan ada di kecamatan mana saja? Jadi kalau lahan untuk sawah ya, itu pasti kalau orang dusun nyebutnya bencai. Jadi yang potensi sawah itu ada 7.287 hektar di Batanghari. Tapi yang digarap baru 4 ribuan. Dari sebelumnya 3 ribuan. Tapi luas tanamnya jadi 5.000 karena ada yang IP 200 ya. Kita sudah coba genjot petani untuk meyakinkan petani bahwa Batanghari itu dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan presisinya perkiraan BMKG, cenderung bisa IP 200. Dan sebagian tempat bisa IP 300. Tapi belum ada yang berani nih. Mau coba kita yakinkan dulu. Pak Bupati, IP 200, IP 300 ini apa? Merek? Enggak. Maksudnya tanamnya 2 kali setahun, 3 kali setahun. Nah, jadi sawah di Batanghari itu potensi 2 kali setahun itu hampir semuanya punya. Tapi dengan rekayasa cuaca yang harus kita kuasai. Nah, karena Batanghari itu kata-kata kan dia daerahnya kalau sungai meluap dia bisa terendam. Tapi yang bikin subur juga alami seperti itu. Tapi bagaimana kita dikasih Tuhan akal pikiran untuk mensiasati yang alam itu tetap begitu dibikin Tuhan. Tapi bagaimana kita mensiasatinya supaya produksinya bisa meningkat. Ini ada 1000-an hektar, 1080 hektar sudah 2 kali tanam nih. 2 kali tanam. Nah, tapi yang produksinya belum begitu optimal ya, masih 5 ton per hektarnya. Dirata-ratakan begitu. Tapi ini sudah luar biasa. Ke depan dengan genjotan tambahan dari pemerintah pusat, kemarin kita didatangi Wamentan juga, kita optimis nih, yang 7 ribuan bakal kita bisa olah. Karena APBD kita kan selama ini terbatas. Ada support dari pemerintah pusat, tapi karena dia tidak masuk prioritas yang sangat di atas, agak kecil. Tapi di periode sekarang kan Pak Prabowo akan konsen di ketahanan pangan. Nah, kita yakin peluang ini akan lebih memudahkan Kabupaten Batanghari untuk membangkitkan dan mencapai swasembada pangan nanti. Baik. Artinya dari segi lahan masih banyak lahan dan masih banyak juga yang bisa dioptimalkan. Iya, siap. Baik. Terkait dengan orangnya, berarti kan harus ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani. Bagaimana memanajemen, bagaimana mendekati, tadi Pak Bupati juga sampaikan merubah mindset ini paling susah sebenarnya. Bagaimana tidak tergoda untuk nanam sawit aja misalnya. Nah, kelompok-kelompok tani ini bagaimana memanajemennya, Pak Bupati? Yang pertama kita tahu ya, dengan kondisi alam saat ini, terus tantangan zaman saat ini tidak bisa lagi manual ya. Kita tidak bisa lagi mengharapkan petani bekerja secara konvensional, pakai cangkul nggak bisa lagi. Dan itu harus kita support. Kita yakinkan bahwa mereka berjuang tidak sendirian. Kita akan bersama mereka nih. Memperjuangkan supaya mereka hidupnya lebih sejahtera, kita akan bersama-sama. Karena kalau rakyat sejahtera, bupati pasti sejahtera lah. Ya kan? Paling enggak ya, yang minta-minta bantuan nggak banyak lagi. Rakyat sudah sejahtera. Jadi Batanghari itu Rizi ada 27.600 petani ya. Nah, tergabung dalam 1.380 kelompok tani. Nah, ini yang terus kita support, diberikan bantuan. Yang pertama kali paradigmanya tadi. Jadi kita sentuh lewat ulama, sentuh lewat kepala desa, dan sesekali dengan bupati. Itu merata di semua kecamatan. Yang paling banyak itu di Marosebolu ya. Marosebolu luasnya lebih luas daripada yang lain. Terus diikuti Mersam dan kecamatan lainnya. Nah, ini yang kita coba. Tapi sekarang semangat jadi. Jadi undangan saya itu untuk panen, untuk nanam itu tambah banyak. Nah, dan itu kita anggap indikator yang baik ya, bahwa mereka semangat. Jadi lahan yang sudah 15 tahun, ada 18 tahun, 20 tahun tidak digarap, ternyata mereka mau membukanya kembali. Dengan kita yakinkan bahwa ini sesuatu rahmat luar biasa dari Tuhan. Dengan tanah yang subur, tantangan alam yang tidak begitu berat, terus potensi pasarnya yang luar biasa. Nah, ini harus dimanfaatkan yang baik.
kita ajak dia komparasikan antara hasil kebun sawit 1 hektar dengan padi 1 hektar. Tidak perlu kita sama-sama megang kalkulator lah. Mana lebih besar? Kita ambil minimalnya lah, sawah ini 5 ton lah, sekali panen. 5 ton kali harga beras sekarang. Terus sawit masyarakat kita tahu, tidak sama dengan sawit perusahaan kan hasilnya. Kalau perusahaan sehektar dapat 2,5 ton, dia paling dapat 1,5 ton kan sebulannya. Dengan fluktuasi produksi dan fluktuasi harga, mana yang lebih besar? Dan mereka sepakat bahwa beras jauh lebih besar. Dan beras ini di samping juga untuk pertahanan negara kan. Karena orang Batanghari itu Pak Rizy, ada filosofi hidupnya, kalau beras sudah ada di rumah, akan lebih mudah dia menyelesaikan masalah lainnya. Nah, itu. Jadi secara fisiologis dia akan tenang kalau lihat karung beras masih ada. Nah, ini kita coba terus yakinkan. Tapi semangat nih. Jadi 27.600 petani ini dia dibuatkan badan hukumnya, semangat dia kan. Nah, nanti mudah-mudahan dengan support besar dari pemerintah pusat akan timbul akselerasi lebih baik. Pak Bupati, terkait dengan jumlah produksi. Nah, apakah jumlah produksinya ini sudah mampu untuk mencukupi pangsa pasar di Kabupaten Batanghari atau justru sudah mulai diekspor ke tingkat provinsi atau kabupaten kota misalnya? Belum, gimana? Belum ya. Jadi sebelumnya pada saat posisi awal kita lihat di awal 2022 itu, di awal 2022 kita lihat bahwa kecukupannya, jadi Batanghari itu membutuhkan sekitar 42.000 ton beras ya setahun ya. Sementara produksinya saat itu masih kecil, masih sekitar 30% ada kebutuhan. Nah, ini kita coba genjot, tapi posisi 2000 sudah lumayan nih. Kita sudah berada di angka 46%. Berarti masih separuh lebih kita butuh untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi dengan potensi sawah tadi dan perubahan paradigma petani, kita yakin dia tidak akan 2 tahun ke depan, bukan hanya untuk Kabupaten Batanghari. Dia akan sudah bisa membantu saudara-saudaranya di Kota Jambi yang tidak mungkin lahan sawahnya dibesarin, ya kan? Nah, ini yang kita sedang tuju. Jadi pertama bagaimana biaya hidupnya tertekan, kemudian dia akan mendapatkan penghasilan lain petani. Di 27.600 orang ini bagaimana sejahtera deh. Dengan kebijakan ini dan dengan dukungan seluruh warga masyarakat, ternyata tidak lagi kebun sawit itu mengarah ke sawah ini kan. Dan mereka yakin memang petani ini Pak Barsi ada tantangan besar, tidak mungkin dia ngolah dengan kemampuan dia. Karena daerah rawa itu perlu biaya besar kan. Bikin kanal, terus ini ada sawah. Jadi dengan support pemerintah pusat ini akan lebih mudah untuk optimalisasi lahan-lahan mereka. Jadi ada selisih sekitar 54% lagi. Yang kita coba turunkan lagi 25. Tadi kita sudah sampaikan, nanti kalau memang kita diberi panjang umur, sehat badan, dilantik di tahun depan, nah nanti target kinerjanya pejabat terkait kita menginginkan di akhir 2026 Batanghari sudah swasembada ya. Sehingga 2027 sudah bisa dia membantu saudara-saudaranya di Kota Jambi, Timur Jambi yang memang tidak mungkin potensi sawahnya dioptimalkan seperti potensi yang ada di Kabupaten Batanghari. Baik, Pak Bupati, selain lahan, kemudian kelompok tani kan perlu bibit, perlu pupuk misalnya. Apakah semua itu dibantu disubsidi pemerintah atau bagaimana mengelolanya? Jadi kita, pertama saya sering marah-marah kepada Kadis Pertanian. Ini kita pengadaan bibit, tapi bibitnya pas kita ketemu dengan petani, Pak bibitnya datang, Pak Bupati, kita sudah mau panen baru bibitnya datang. Ya kan? Jadi tidak efektif bantuan bibit ini. Kita juga tidak mungkin membiarkan petani menanam bibit yang tidak baik, karena produksinya akan rendah. Saat keyakinannya tinggi, produksinya rendah, kan capek lagi kita meyakinkannya bahwa ini potensi ekonomi luar biasa kan. Akhirnya setelah dipelajari, ternyata memang kalau kita membeli bibit ke Pulau Jawa, akhirnya tidak cocok dengan waktu tanam kita. Nah, bagaimana caranya bibitnya supaya cocok dengan waktu tanam? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog Jambi Bicara. Hari ini kita bahas mengenai Batanghari, Kabupaten Batanghari menuju swasembada pangan. Bersama saya ada Bupati Kabupaten Batanghari, Pak Muhammad Fadil Arif. Kita tadi sudah membicarakan bagaimana postur PDRB di Kabupaten Batanghari. Ternyata 72% adalah di sektor pertanian. Dan tentunya ini menjadi tolok ukur utama, menjadi visi utama
Pak Fadil bagaimana menggenjot di sektor pertanian. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana lahan, kelompok tani, dan kita harus membahas tentang pupuk dan bibit nih. Bibitnya dulu, tentu bibit yang berkualitas juga akan menentukan hasilnya nanti berkualitas. Nah, bibitnya ini apakah diproduksi sendiri oleh badan penelitian atau apa gitu, atau masih beli dari luar, Pak Bupati? Ya, awal-awal belinya dari luar ya Pak Bupati. Dan terus waktu berjalan kita ketemu keluhan petani bahwa penyerahannya tidak sesuai dengan waktu tanamnya. Akhirnya kita minta dinas pertanian coba dibina kelompok tani yang ada yang punya potensi untuk sawah pembibitan. Nah, di situ sawah pembibitan yang memang perlakuannya akan lebih daripada sawah biasa. Nah, sekarang sudah mulai nih, sudah mulai banyak tempat yang itu di tahun ini sudah mulai kita lakukan pembelian kepada petani yang menjual bibit. Solusinya itu tidak mungkin kita menggantungkan dari Pulau Jawa karena mereka pasti memenuhi kebutuhan mereka sendiri duluan. Sisanya setelah waktu tanam lewat baru dikirim sama kita. Itu kan sudah alami begitu. Orang pasti memenuhi kebutuhannya dulu kan, baru mengirim ke daerah yang jauh. Nah, ini yang sudah dilakukan. Alhamdulillah di tahun 2004 saya tidak dengar lagi keluhan. Tidak dengar lagi keluhan tentang bibit yang disalurkan terlambat. Tapi nanti kita akan evaluasi. Apakah sudah cukup. Terus juga bibitnya untuk kita ekspansi tahun depan juga mesti cukup. Kalau tadi ada 4 ribuan yang baru digarap, kalau ternyata di tahun depan bisa 6 ribuan, bibitnya cukup nggak? Cukup, mensuplai kepada 6 ribuan hektar yang akan tanam di tahun 2025. Karena tahun depan insya Allah Kementerian Pertanian, kemarin saya ketemu direktur ya di pejabat di Kementerian Pertanian, insya Allah Batanghari itu dapat 2 ribuan hektar ya untuk optimalisasi lahan rawa yang potensi sawah, tapi akan dijadikan sawah. Dan ini harus kita siapkan program ikutannya. Yang tadi beli bibitnya di mana? Kalau pupuk kayaknya dari pusat lah semua, karena Batanghari tidak ada pabrik pupuk kan. Ya, jadi pupuk tetap dari sana. Tapi bagaimana kita mengawal pupuk ini memang larinya ke ketahanan pangan. Karena selama ini kadang-kadang kita lihat pupuk ketahanan pangan pindahnya ke perkebunan. Nah, saya bilang sama petani, kalau memang mau betul full organik, ya organik beneran, jangan tanggung-tanggung. Nanti pupuk enggak, tapi pestisida iya, kan sama juga enggak. Karena kalau organik beneran harganya akan lebih mahal, tapi ya dijaga dari awalnya. Nah, sanggup atau tidak, pilihannya begitu. Kalau memang malas pupuk kan. Karena orang-orang kita ini kadang-kadang nggak dipupuk aja bagus gitu. Nggak boleh dipupuk, ya bener juga. Tapi yang jadi masalah jangan tanggung-tanggung. Jadi kerjaan tidak boleh tanggung-tanggung. Baik. Nah, tadi juga kan ada istilah petani tangguh. Kemudian petani yang cerdas dan petani yang inovatif. Ini ada kata-kata yang maknanya apa sebenarnya? Kalau kita bicara petani tangguh atau petani cerdas, petani inovatif, apa tidak hanya sekedar menanam, atau pertaniannya menggunakan alsintan tadi, alat-alat yang, nah alat-alat itu juga dapat dari mana? Apakah APBD yang membelikan atau bantuan provinsi atau pusat? Ya, alat-alat yang selama ini, selama 3 tahun ini ada dari APBD dan dari DAK dari pusat ya. Nah, ini kolaborasi lah, kolaborasi dua-duanya. Kemudian juga petani tangguh itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita ini bersyukur ya dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dengan tanah yang subur, dengan potensi sawah yang ada, terus tenaga punya, akal pikiran punya, sehingga dia bisa mengenali potensi untuk membahagiakan dirinya. Terus nggak boleh gampang ngeluh. Ini hujan sedikit ngeluh, panas sedikit ngeluh, nggak boleh. Karena memang Tuhan itu memberikan tantangan untuk kita jawab dengan akal pikiran kita. Ini yang kena gede dari petani. Nanti ujungnya Presi, di Batanghari ini tidak hanya dia memproduksi beras saja. Jadi sudah ada brandnya Batanghari. Ya, ini apa nanti. Apa brandnya Pak? Iya, bebas lah. Petaninya bebas lah. Jadi sepanjang nanti sudah kita lihat, sudah swasembada dia, berarti kemungkinan kita harus jual keluar kan? Kalau sekarang nggak bisa dijual keluar. Nggak pakai merek pun mereka jual sama-sama mereka cukup. Jadi nanti kalau memang 2 tahun ini tercapai niat kita, ya sudah swasembada, berarti 2020 sudah kita siapkan. Tapi sebagian sudah kita mesin giling sudah kita beri bantuan, baik dari APBD maupun dari pemerintah pusat. Mesin giling sudah, supaya nanti berasnya tidak banyak patahannya kan. Terus ngupasnya juga lebih efisien. Alsintan atau alat-alat itu apa saja sih? Saya lihat kan ada kayak mesin-mesin, kalau kita lihat misalnya di Jepang dan lain-lain gitu ya. Ada mesin otomatis untuk menanam, ada mesin otomatis untuk memanen dan lain sebagainya. Apa seperti itu maksudnya? Ya, gitu. Jadi sampai ke mesin gilingnya. Nah, nanti kalau memang kita produksi sampailah ke mesin packingnya kan. Hand traktor. Ya, hand traktor untuk mutar tanah supaya digemburkan. Kemudian
mesin air, banyak alatnya. Kalau yang untuk tanam baru kemarin kita dapat dari Bapak Mentan. Tanam ini juga tidak bisa di semua sawah ya, karena dia memang perlu permukaan yang rata dan ketinggian airnya tepat. Ya, karena memang dia modelnya begitu. Memang cocoknya di daerah-daerah tinggi ya. Jadi kalau air naik agak susah, akan terendam mesinnya kan. Jadi tetap pakai manual. Tapi itu juga tidak jadi masalah ya, Pak Rizie ya. Tapi memang sudah harus pakai alat supaya dia efektif dan efisien. Nggak mungkin lagi kita pakai konvensional supaya produksinya meningkat tadi. Okay. Nah, untuk menanam ini kan perlu air yang cukup. Ya. Apakah sawah-sawah yang ada di Kabupaten Batanghari ini tak ada hujan atau mengandalkan luapan air sungai atau ada irigasi yang Pak Bupati Bang? Jadi, tapi kita sapa dulu. Siap. Baik. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Muhammad Farizi. Oke, Pak Yudi ya di Telanai. Ya. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Ini sama-sama Muhammad nih, ini orang soleh nih. Siap. Ya, yang saya hormati juga Bapak Muhammad Fadil Arif. Siap Yudi ya. Bupati terpilih 2024. Insya Allah sampai dengan 2029. Amin. Pertama, beberapa kali saya berinteraksi dengan Bapak, tidak pernah ketemu. Mudah-mudahan bisa ketemu. Siap. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Fadil Arif, sudah terpilih. Artinya, secara de facto, ya hasil quick-count, dia nyatakan menang. Tinggal di jurenya, itu pelantikan mungkin di Februari nanti, insya Allah. Ya, amin. Sebagai Bupati Batanghari terpilih. Ini pada kesempatan ini tentu saya selaku masyarakat biasa mengucapkan luar biasa. Menang melawan kota kosong. Apakah ini demokrasi yang benar atau tidak itu saya tidak ngerti. Yang jelas menang. Alias dengan kota yang tidak bernyawa. Jadi mudah-mudahan demokrasi di Batanghari tidak terjadi lagi. Amin. Sekali ini. Untung menang kan, kalau kalah kacau. Pejabat tentara deh. Nah, kembali ke laptop, judul kita ini adalah satu program besar terpilihnya Pak Prabowo juga. Ya. Jadi matching dengan kabupaten kota. Instruksi beliau, Kabinet Merah Putih ini ya tentu diharapkan dari pusat sampai kabupaten kota ini swasembada pangan, swasembada energi, dan mengurangi kebocoran anggaran, efisiensi anggaran. Itu pokok-pokoknya. Dan ini memang harus dipatuhi. Pak Prabowo bukan orang baru. Dia betul orang lapangan, pengalaman. Dia tahu persis ya, semuanya bocor di Indonesia ini. Saya sepakat. Nah, kembali ke swasembada pangan yang kita bicarakan sore hari ini, tentu dengan instruksi itu bertanyalah masyarakat untuk Kabupaten Batanghari ini akan ke depan. Apakah lompatan-lompatan swasembada pangan di Batanghari ini yang ditanyakanlah sekarang itu berapa, Pak Arif? Definitifnya. Yang sudah swasembada itu. Artinya padi yang diproduksi ya, belum swasembada. Nah, nanti targetnya 5 tahun ke depan itu berapa maunya? Jadi saya garis besarnya aja, bukan ya termasuk perangkatnya lah. Jadi kita nggak bisa omon-omon. Harus kita perhitungkan persoalannya, alat pendukungnya itu. Dari mana uangnya? Seperti Pak Haji katakan Al-Sinta segala macam. Kalau kita ngomong aja, nanti alatnya ada, anggaran kita ada, sama dengan bohong kan? Baik. Jadi itu yang perlu didengar oleh masyarakat khususnya Batanghari. Yang kedua, ini sangat penting, sangat disepelekan Pak Farizi sebentar ya. Jadi ada 2 daerah penyangga di kota Jambi ini, Muara Jambi dan Batanghari. Termasuk Batanghari sore ini yang saya tanyakan. Ini kan kalau di Jawa sinerginya luar biasa Pak Fadil Arif. Nah ini seolah-olah tidak ada kerjasama dengan kota Jambi ini. Pernah ada MOU Bapak dengan wali kota? Sudah. Apa produk unggulan yang harus dikerjasamakan?
Jangan sampai dicap aja sebagai daerah penyangga. Nyangga apa? Kita lihat di Jawa itu, Pak Parisi. Hidup sekali daerah penyangganya. Contoh Jakarta dengan daerah-daerah bagian juga Bandung. Hidup semua, tapi kita mati. Batanghari dengan Muara Jambi ini. Jadi kontribusi koordinasi apa yang perlu Pak Ade Arif 5 tahun lakukan ini untuk daerah penyangga ini? Oke. Ternyata itu yang bisa dapat tergambarkan. Mohon maaf Pak Ade Arif, karena itu yang ketinggalan selama ini. Tolong kerjasama dengan Wali Kota Jambi. Pilih juga. Mudah-mudahan ini dapat terwujud. Mohon maaf, mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Pak Ade Arif. Itu lebih dalam kita memperjuangkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita respon dulu. Ada beberapa poin sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi di Telanai. Pertama, bagaimana sinergitas atau korelasi. Tadi di awal sudah saya singgung sedikit. Ada program Pak Prabowo, ternyata Pak Bupati lebih duluan nih ceritanya. Siap. Sejak tahun 2020 untuk petani tangguh, dan sekarang Pak Prabowo juga ada. Nah, saya tambahkan tadi pertanyaannya, apa sinergi dari pusat dan dari provinsi sebenarnya Pak Fadil terkait dengan swasembada pangan di Kabupaten Batanghari? Tapi ini harus jujur-jujuran nih. Nah iya, boleh. Yang pertama dari pusat ya cukup connect ya selama ini. Tapi kita mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan ke Pak Gubernur bagaimana dinas provinsi juga lebih intens ya, dan untuk mengkoordinir kabupaten kota, sampai ke Pak Yudi tadi. Sehingga nanti artinya belum intens. Ya, belum cukup intens lah. Belum cukup. Ya. Oke. Karena saya tidak kelihatan saja. Nah, di lokasi tidak kelihatan, juga tidak nampak ya bantuan realnya dari APBD provinsi itu tidak jelas juga. Maksudnya di sisi mana ya. Mungkin ada, tapi mungkin tidak jelas ke produk mana deh. Nah, yakin kita ada lah, dan mungkin nggak ada. Visi Pak Gubernur juga ada. Tapi itu tadi tidak fokus ya. Kalau lah Batanghari nanti fokus, kemudian misalnya daerah kabupaten lain juga ada fokus ke pangan, ya ini akan disebut ke pangan. Nah ini yang sedang sini tanggung jawab bersama ya, bukan dari provinsi dan pusat saja, dari Batanghari juga wajib. Ya, menyediakan dengan partisi kewenangan yang ada, sehingga kita berjalan simultan, bergerak bersama. Ini mudah-mudahan di prodi baru ini semua ingat dengan itu. Artinya masuk kemarin Wamen Datang itu bentuk bagaimana memang sinergi antara kabupaten dengan pusat ya? Ya, dengan pusat. Jadi kalau Batanghari itu memang ya dengan kondisi saat ini yang paling ada nanam itu Batanghari posisinya. Jadi kita juga kemarin bilang sama Kadis Pertanian ya, kalau mau datang ke Batanghari ya ini ada. Menurut Kadis Pertanian yang siap itu cuma kita Pak. Cuma ya kita di ujung tahun nih, nanti kalau ada penyambutannya nggak formal banget ya jangan ngeluh ya. Karena kita juga membiasakan di sana petani tidak boleh menyambut bupatinya berlebihan juga. Karena nanti mereka mau cari uang sudah keluar uang duluan kan. Jangan sampai hal-hal yang tidak substansi mengalami substansi. Seremonial lebih besar daripada menanam padi kan salah. Seremonial lebih besar daripada mesin traktor kan salah juga. Nah, jadi bagaimana substansinya tetap kita harus kelola dengan baik. Menyambung kata Pak Yudi tadi, kita sudah kerjasama dengan Kota Jambi tentang kerjasama antar daerah. Kita tahu Kota Jambi punya pasar tradisional yang besar. Tapi yang jadi masalah tadi memang produksi kita belum cukup untuk masuk. Tapi salurannya sudah kita siapkan. Salur sudah disiapkan. Nah, nanti kalau memang sudah, kita akan lanjutkan lagi kerjasamanya. Karena ini hitungannya habis ya. Kerjasamanya habis, nanti kita dengan wali kota yang baru nanti, akan kita sambung waktu itu dengan Pak Pasa ya. Kita sudah coba, tapi memang kemampuan kita dari kecukupan 30% naik ke cuma ke 46% ya. Tapi saya tuh biasa kerja dengan optimisme tinggi. Jadi sebelum punya anak, siapkan dulu kalau punya anak besok gimana caranya. Sebelum punya cucu disiapkan dulu kalau punya cucu gimana caranya. Jangan sampai barang ini ada, tapi salurannya tidak ada. Tapi betul kata Pak Yudi, bagaimana kerjasama antar daerah ditingkatkan. Karena ada halangan wilayah administratif, seharusnya tidak menjadi halang kita untuk berkembang. Kemudian juga tadi ya kita sudah kenal nih. Selama ini betul kata Pak Yudi, jangan sampai kita kenali masalahnya, tidak cukup jalan untuk menyelesaikan masalah tadi. Kalau masalahnya di traktor, bagaimana traktornya ada? Soal nanti dananya mau dari pusat, mau dari provinsi, mau dari kabupaten, masyarakat tidak peduli. Yang penting alatnya ada. Pupuk juga begitu, benih juga begitu. Nah, kita sampaikan sama kawan-kawan kepala dinas.
masyarakat tidak peduli sumber dari mana. Sepanjang halal, dimasukkan saja. Tinggal bagaimana kita bergiat untuk mendapatkan sumber itu. Nah, jadi kita memang kerja harus kolaborasi, kata Pak Rizie tadi. Oke, baik. Oke, terkait dengan tadi yang Pak Fadil sampaikan, mindset. Nah, ini dari semua unsur dalam swasembada pangan, termasuk di pertanian, mindset masyarakat ini sesuatu yang tidak mudah tentunya, karena ini termasuk habit, pola pikir. Tadi Pak Bupati juga memang sudah sampaikan bahwa ada sentuhan-sentuhan dari ustadz-ustadz untuk menyampaikan. Nah, kalau dipersentasekan lah dari semua kelompok tani yang Pak Bupati sampaikan tadi, apakah sekarang memang sudah oke, saya nanam padi, tidak akan lagi ke sawit? Apakah memang sudah seperti itu atau masih perlu terus pendekatan, Pak Bupati? Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema Batanghari menuju swasembada pangan. Oke, kita lanjutkan terkait dengan mindset. Tapi ini sebelum mindset nih, saya baru ingat nih, Pak Bupati ini kan baru menang pilkada kemarin meskipun belum secara resmi diumumkan. Artinya kalau biasanya kalau ada pemimpin yang baru kan keberlanjutan program itu tidak semuanya berjalan dengan baik gitu. Nah, kalau pemimpinnya berlanjut atau 2 periode tentu akan lebih mudah untuk mengakselerasi ya. Nah, terkait dengan bidang pertanian, apa kira-kira nanti akselerasi, termasuk pertanyaan Pak Yudi tadi, apa akselerasi yang akan lebih cepat mungkin Pak Bupati lakukan di bidang pertanian sebelum ke mindset? Akselerasi ya tentang ini ya, tentang alat terus optimasi lahan tadi. Karena yang berat itu yang sampai ke Rizie, yang berat itu mindset. Oke. Maka tantangan berat ini yang duluan kita kerjakan. Bagaimana kita meyakinkan saudara kita, meyakinkan sahabat kita bahwa pekerjaan ini akan menguntungkan, akan membuat hidupnya lebih baik. Selama ini ditinggalkan. Sudah terbukti enggak Pak Bupati kalau memang ternyata iya ya, lebih banyak duitnya kira-kira ya. Pertama indikatornya apa, Pak Rizie? Dia sudah datang ke rumah Bupati buat beras, dia bilang, Pak, kami mau nanam lagi. Terus kita lihat proposal yang masuk tentang apa yang mereka butuhkan, tentang alat, tentang ditambah banyak. Oke, berarti ada keinginan. Nah, berarti sudah mulai paham ya. Nah, paham bahwa ini alat sejahtera. Karena selama ini kan tidak ada kita dengar orang Batanghari itu nyokolahkan anak dari hasil sawah. Tidak dengar kita orang Batanghari itu naik haji dari hasil sawah. Kalau dari hasil sawit kan sudah banyak tuh. Nah, ini yang akan kita buat. Sehingga nanti pada saat keyakinan sedang semangat sekarang, akhirnya mengkristal dalam kepalanya bahwa ini akan menentukan hidupnya dari dunia sampai akhirat. Kan semua kita ya tiba waktunya akan memikirkan akhirat deh. Tiba-tiba waktunya. Ada yang dari sekarang, ada yang 10 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi kan. Nah, ini yang prosesnya sudah lewat. Jadi dengan adanya program prioritas nasional ini, kita akan lebih semangat lagi. Karena manusia sudah mau duluan. Manusia ini yang paling repot. Dulu mereka dia jual lahan itu, Pak. Karena tidak mau membuka lahan dan pemerintah juga tidak ikut bantuin ya. Tidak ikut bantuin, rawa ya pasti mahal biayanya. Tidak mungkin petani membayar sewa eskavator, nggak sanggup dia kan. Nah, jadi dengan program ini dia akan lebih terbantu, Pak Rizie ya. Jadi kembali ke mindset paradigma tadi. Ini tinggal bagaimana konsistensi kita. Yang sampai Pak Rizie tadi, dengan saya diberikan Tuhan bersama Bambang Tiar untuk melanjutkan pembangunan, ya gaya kita pasti sama. Saya pas upacara di depan kantor polisi sudah sampaikan, kawan-kawan pegawai, karena Bupati yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berlanjut, dan Batanghari belum pernah seperti ini sebelumnya, gayanya pasti mirip-mirip. Tinggal kawan-kawan mau menyesuaikan diri atau tidak. Karena manusia itu sulit akan berubah gayanya. Sulit merubah orientasi hidupnya. Jadi kalau orientasi kita ke sektor kesejahteraan pertanian tadi, pasti tetap itu akan kita lakukan. Nah, jadi kawan-kawan harus bekerja lebih giat lagi ya. Karena kita ini kan Bapak Rizie kan sering terlalu banyak retorika ya, sampai Pak Yudi tadi. Pengen mengabdi, mengutamakan kepentingan masyarakat, ya kan? Nah, tapi nanti kalau honorer lambat, marah. Padahal masyarakat belum kan. Nah, kita mencoba mencocokkan atau yang diucapkan dengan ditindak. Nggak perlu 100% lah. Paling nggak mirip-mirip jadilah, Pak Rizie ya. Nah, tapi ini sudah, kita mengangkat 129 ya, PPL dengan APBD kita untuk
memberikan pemberdayaan kepada petani. Jangan PPL itu sampai penyuluh ya? Hah? Penyuluh ya. Okay. Jangan sampai dia semangat, mindsetnya sudah baik, tapi dia tidak punya ilmu. Okay. Bahaya. Ya. Akan bahaya. Nah, karena kita agama juga ngajarkan ibadah tanpa ilmu saja sia-sia. Kalau berusaha ekonomi tanpa ilmu pasti rugi. Nah, ini PPL dampingi bagaimana petani punya ilmu. Nah, kemarin saya dengar dari Wamentan katanya mau ditarik jadi pegawai pusat. Lebih senang lagi kita. Oh, ya PPL-nya ditarik. Ya, antara senang dengan susah lah. Senangnya tidak jadi beban kita lagi dan mudah-mudahan penghasilannya akan lebih meningkat. Karena BBD kita terbatas kan. Susahnya, takutnya pekerjaan mereka tidak terkoordinir dengan baik. Karena merasa yang ngawasi dari pusat jauh. Bisa akal-akalan laporannya kan. Kalau kita kan enggak. Ada kepala desa, ada camat. Yang penting waktu dia pusat kan hilang nih. Hilang koordinasi antara yang ada. Karena yang mendatangkan SK-nya bukan bupati lagi kan. Nah, biasanya pegawai itu lebih takut kepada pendatangkan SK-nya. Nah, baru sudah itu terakhir pasti takut dengan Tuhan. Nah, ini yang kita antara senang dan susah tadi. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh RPJMN ya, dari sekarang ke depan itu akan kita sambut baik. Jadi kita sampaikan untuk pertanian kita akan lebih semangat lagi. Karena ini tidak dibantu pusat pun kita sudah harus mengerjakannya. Apalagi bantu pusat harus lebih baik harus lagi. Lebih baik. Pak Bupati, ada istilah food estate gitu ya? Ya, food estate. Apakah itu sama sebenarnya? Itu kan kalau yang saya tahu ada di Merauke misalnya yang Pak Presiden Prabowo juga kunjungan pertama langsung ke sana untuk Nah, apakah food estate ini dan apakah Batanghari juga menggunakan istilah food estate atau gimana? Kalau food estate kan punya lahan luas ya kan mungkin ada sekian ribu dia jadikan food estate di satu kecamatan. Kita enggak. Kita potensi di desanya masing-masing. Jadi di sini sawahnya mungkin ada 50 hektar, di sini ada 100 hektar, di sini ada 400 hektar. Tetap dengan potensi yang ada. Kita nggak malah potensi yang ada. Tidak dalam konsep food estate. Nah, food estate kan dulu sempat ada di Muarajambi dengan Tanjab Tim, tapi nggak tahu kelanjutannya sekarang gimana. Ya gak? Karena kita tidak begitu polanya. Pola kita malah petani setempat aja. Pak Rizie ya. Jadi memang sentuhannya akan berbeda dengan food estate. Kalau food estate pasti langsung disiapkan hilirisasinya. Karena dia kan produksinya besar. Nah, kalau kita enggak, kita mau membesarkan produksi, hilirisasinya seiring lagi aja dengan produksi yang terpecah-pecah tadi. Oh, berarti apakah swasembada pangan ini hanya padi atau ada intensifikasi atau ekstensifikasi apa di sela-sela itu? Jadi yang pertama padi di samping kita ngoptimalkan lahan yang 7.000-an tadi. Kita kan seperti tahun kemarin, kita ada 1.360 replanting sawit. Replanting kan pasti diterangin semua tuh. Kita ajak petani sawitnya, menjelang sawitnya jadi, bagaimana kita punya penghasilan. Menurut hitungan PPL kita, menjelang daunnya nutupin cahaya matahari, ini paling tidak setahun setengah bisa kita tanami padi. Dan rata-rata sawit kan tidak di daerah rendah dia, di daerah tinggi dia, tidak terendam air. Nah, ini kita tanam dan kemarin sudah mulai 530 hektar. Nanti tahun depan kan ini ada rencana 3.000 replanting. Kita mau tanam padi lagi. Karena bukan apa Pak Rizie, kita tidak mau ngajak petani yang marketnya belum jelas ya. Nanti kita nanam jagung, takutnya produksi yang terbatas, mau jual kemana? Kecuali Batanghari kayak food estate tadi, food estate jagung ya jelas ya. Nah, kemudian pasarnya ini enak, tidak perlu dikoordinir, dia sudah jual sendiri. Apalagi nanti dikoordinir akan lebih baik lagi penjualannya, mungkin marginal utility-nya akan lebih meningkat lagi kan, dengan kita koordinasi. Jadi kita tetap fokus ke beras. Oh, berarti bikin kajian-kajian seperti itu staf-staf sendiri, PPL yang mengkaji atau ada tim? Saya sendiri lah. Cuma kalau salah ya nggak apa-apa, saya nanggung sendiri lah. Kita nih lah mau di periode kedua ini kan ada Balitbangda misalnya. Ada gitu. Sering lah kita diskusi juga. Tapi yang begini tetap saya kaji duluan. Karena biasanya pegawai negeri itu ikut komandonya ya. Dan kita sudah sampaikan bahwa kamu tolong kerjakan ini, nanti tanggung jawab tetap kita. Gagal atau tidak masyarakat itu pasti nyalakan bupati. Dan saya tidak akan menghindar dari itu. Jadi kalau nanti kita berdebat, kita coba cari solusinya. Kita diskusi, kita cari jalan tengahnya. Tapi pada saat membutuhkan keputusan, saya tidak akan menggunakan otorisasi saya untuk membuat keputusan. Karena risiko akan kita tanggung nantinya, Pak Rizie. Jadi periode berikut ini kita ada swasembada pangannya bukan pangan saja. Kita mau pangan plus lah. Pangan plus, apa itu Pak Bupati? Pangan plus itu ya ikannya, ternaknya, ya kan? Karena Batanghari itu juga ikannya belum juga swasembada. Ternak lebih jauh lagi. Kita baru mencukupi 7% dari kebutuhan dagingnya Batanghari. Dengan potensi kebun yang begitu luas, makanannya banyak nih. Nah, kita akan meyakinkan orang lagi, seperti sawah tadi, seperti padi.
Kita yakinkan petani sawit bahwa ternak ini tidak menghilangkan waktu kalian, ya kan? Ya. Dan beternak harus bareng-bareng. Ya. Kalau enggak nanti kan ada pencurian, ada hama lain. Kalau bareng-bareng kan lebih gampang nih. Ya. Nah ini yang kita akan coba mulai di tahun depan ya. Kita yakinkan petani sawit kita bahwa ternak ini potensinya besar. Ya. Kita kan punya pasar ternak tuh, rame. Tapi ya sapinya dari Lampung, dari NTT. Dan limbah-limbah dari sawit dan lain-lain itu udah bisa jadi pakan. Pakan ternak. Tambah lagi padi tadi. Ya. Dengan nanti dengan rice milling unit MRU yang mesin giling padi, kan dedaknya nanti bisa jadi pakan ternak. Ya. Nah, jadi kita menjadi simbiosis ya, circle-nya dapat lah. Tidak ada zero ini ya, apa namanya? Sama limbahnya tidak Limbah, ada. ya, Karena bisa semuanya hilang. bisa terpakai. Bisa dipakai. Nah itu kita mau sebagai plus. Kalau ikan tinggal dikit lagi ya, nggak jauh lagi sih. Tapi ikannya lebih repot mengembangkan potensinya karena katakanlah di sungai kerambai kan. Kita 11 ribuan itu kerambai di sungai. Sementara sungai ini kan pencemarannya tinggi. Ya. Ini kadang-kadang bisa hanyut ya atau bisa mati ikannya. Kita coba meyakinkan pakai bioplok. Tapi masyarakat belum yakin banget. Pokok 70. Bioplok kan lebih sehat tuh karena di darat ya. Di darat, tapi menurut mereka listriknya lebih boros. Nah ini ke depan kita mau coba pakai solar cell. Solar cell, kita bantu solar cell supaya biaya yang besar tadi bisa hilang. Oke, Pak Bupati pernah coba komunikasi dengan perguruan tinggi ya? Karena saya pernah juga melihat di perguruan tinggi ada istilah desa laboratorium terpadu atau DLT dan itu tadi semua limbah tidak ada di situ karena air yang digunakan untuk ternak lele dibuat untuk nyiram ke sini, yang sini nanti ke sini lagi, jadi semuanya digunakan. Mesti bisa menjadi percontohan ada satu desa laboratorium terpadu kerjasama dengan perguruan tinggi. Pak Bupati. Ada ya, dengan Unja ada waktu itu masalah aren ya, tapi tidak begitu masif. Jadi kita coba, saya nggak tahu yang sebenarnya apa, nanti Pak Rizie boleh komunikasi ke teman-teman dosen ya. Menurut teman-teman di dinas, ini cuma untuk percobaan Pak, jadi tidak implementatif lah. Jadi lebih kepada tujuan outputnya kawan-kawan di perguruan ini tercapai ya, penelitiannya selesai gitu kan. Nah, kita pengen aplikatif dia, jadi bisa diterapkan oleh seluruh petani. Kita juga bukan Unja saja, ke Unan pernah saya, ke IPB pernah saya mencoba gitu bagaimana mereka nanti, ini ada dari UGM ada, bagaimana mahasiswanya KKN kita Pak kita untuk memberdayakan petani. Karena anak-anak muda ini mungkin bisa membuat petani lebih semangat ya. Tapi itu tadi, kita tidak mau menjadi labor saja. Jadi harus aplikatif dia. Setelah mereka pulang, harus bisa dilaksanakan petani atau bisa dianggarkan oleh dinas. Nah ini saya nggak tahu nih, apa dinas saya yang memang kurang proaktif, atau memang betul kajian mereka, bahwa ini sebatas kegiatan saja. Nah nanti kita coba dalami, Pak Rizie ya. Baik. Baik, Pak Bupati. Ada yang menarik yang saya baca di media waktu Pak Wamentan datang, ada istilah brigade pangan. Ya, brigade pangan ya. Udah kayak brimob aja nih, brigade mobil, satu brigade mobil, satunya brigade pangan. Ini istilah dari pusat atau dari kabupaten sebenarnya? Ini yang programnya Pak Prabowo. Oke. Brigade pangan itu petani-petani yang umur generasi milenial ya. Ya di bawah kita dikit lah. Dia seumur Pak Rizie, digabungkan dalam suatu kelompok brigade. Jadi diberikan bantuan. Yang diperhitungkan mereka minimal dia kalau sudah nanam padi itu dapat kata-kata 10 juta lah sebulan dengan berapa kali tanam ya. Nah kita coba kita support itu ya. Tapi sebenarnya yang diangkat jadi brigade pangan ini juga petani kita juga. Yang polisi merekrut sarjana pertanian itu maksudnya? Beda lagi. Brigade pangan ini memang petani, warga yang ada di desa-desa bersangkutan itu. Yang brigade pangan ini? Brigade pangan ya. Nah kalau yang polisi nggak tahu, belum tahu nih. Kayak masih kerja sama dinas pertanian. Kita juga belum tahu persisnya kan. Semua melakukan pangan sekarang. Iya. Karena memang prioritas pembangunan aja. Ya. Kalau saya berpikirnya ini Kementan mungkin menjadi koordinator utama. Tapi ini TNI ada, polisi ada ya. Nanti semua kementerian vertikal itu masuk ya. Semua instansi vertikal masuk. Kita cuman agak belum tahu aja. Ini simpulnya di mana nanti. Karena tidak semuanya ahli kan. Ya. Tidaknya semuanya punya kewenangan yang bertanggung jawab tentang itu. Kalau ada istilah orang dulu kan semakin banyak yang bertanggung jawab, semakin tidak ada yang bertanggung jawab takutnya. Kan main salah-salahan ya. Ini nggak tahu. Tapi mudah-mudahan 2 Januari udah jelas ya. Udah jelas siapa melakukan apa yang sudah jelas. Oke, Pak Bupati, terkait dengan swasembada. Oke, terkait dengan swasembada ini tentunya ada tolok ukur jelas yang ingin dicapai. Nah, tentu nanti akan Pak Bupati sampaikan di akhir dari
diskusi kita ini, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana di Jambi Bicara. Tak terasa pemirsa, kita sudah berada di penghujung Jambi Bicara pada sore hari ini. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan terkait dengan Batanghari menuju swasembada pangan. Bagaimana Pak Bupati, Pak Fadil Arif merubah mindset para petani-petani dengan programnya yaitu Petani Tangguh, dan ternyata sinergi juga dengan program pemerintah pusat hari ini tentang prioritas strategis nasional yaitu tentang swasembada. Tentu ini gayung bersambut dan mendapatkan banyak bantuan juga dari pemerintah pusat. Pak Bupati, terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan khususnya tentang swasembada pangan di Kabupaten Batanghari ini? Ya, terima kasih Pak Rizie. Yang pertama saya akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Batanghari bahwa kita menargetkan Batanghari swasembada pangan dan menjadi produksi beras bagi kota-kota lain yang kebetulan membutuhkan itu bukan angan-angan. Itu sesuatu yang nyata, yang potensinya diberikan Tuhan kepada kita dengan adanya lahan rawa atau beca yang ada di Kabupaten Batanghari. Kemudian, secara budaya, orang Batanghari sudah terbiasa bersawah, walaupun dulu konvensional. Jadi ini juga akan memudahkan kita untuk berusaha. Nah, kemudian, kepada seluruh masyarakat, kita juga tahu ajaran agama kita, dan kita yakin semua agama begitu, bahwa nasib kita tidak akan berubah kalau kita tidak mau merubahnya. Pemerintah pengen merubahnya, tapi yang punya badan, yang bersangkutan harus juga bergerak bersama. Kita akan bareng-bareng bersama untuk merubah nasib kita menjadi lebih sejahtera lagi. Dan itu bisa kita lakukan dengan baik. Dari mulai 2022 sampai 2024. Kemudian kemudahan luar biasa diberikan Tuhan kepada kita Kabupaten Batanghari. Kenapa? Misi pertama kita tentang pertanian ternyata seiring dengan misinya Pak Presiden, Pak Prabowo, dan Pak Wakil Presiden Pak Gibran yang baru beberapa waktu lalu dilantik. Dan ini akan sangat memudahkan kita dengan support anggaran dan support lain yang akan masuk ke Kabupaten Batanghari. Potensi, momentum yang luar biasa ini harus kita memanfaatkan dengan baik. Dan insya Allah nanti di akhir 2026 kita sudah dapat berswasembada beras di Kabupaten Batanghari. Pentahapan milestone-nya sudah kita susun, ya, targetnya sudah kita buat terukur, dan semua harus melakukan porsinya masing-masing. Kami juga terima kasih kepada para alim ulama, kepala desa. Kepala desa apalagi nih dengan Ketua BPD, Pak Rizie. Karena kita sudah membuat sinergisitas APBDes dengan APBD Kabupaten Batanghari. Dan semua anggaran desa sudah berpihak kepada ketahanan pangan. Dan ini akan terus kita lanjutkan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang angan-angan saja, semua di depan mata. Insya Allah akan kita kerjakan bersama dan akan kita nikmati bersama kesuksesan di Kabupaten Batanghari ini. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fadil Arif, Bupati Batanghari, sudah hadir di studio TVRI dan banyak memberikan penjelasan dan motivasi sebenarnya kepada khususnya masyarakat Kabupaten Batanghari, terkhusus lagi para petani-petani, bahwa di bidang pertanian ini insya Allah akan tercapai swasembada pangan. Sekali lagi terima kasih dan selamat terpilih kembali, dan insya Allah dilantik tahun depan. Mudah-mudahan Kabupaten Batanghari semakin maju, semakin akselerasi pembangunannya akan semakin cepat dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan pemirsa terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri dialog pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.